Salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kemarin kita pada pertemuan yang lalu itu sebatas perkenalan. Nah, pada pertemuan ini nanti kita pengantar Sistem Informasi Manajemen. Ada beberapa yang akan saya sampaikan sebelum nanti menginjak pada materi yang pertama. Baik, silakan nanti kalau menghubungi saya itu ada kontak personnya, ya, ada Facebook, ada Instagram, email, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada YouTube, ya, silahkan dilihat, ya. Kalau mau menghubungi saya silahkan gunakan media yang saya tampilkan di sini. Baik, saya akan menjelaskan atau menerangkan keadaan teknologi informasi, ya, dewasa ini. Saya mengambil dari salah satu website, ya, dari Via Sosial. Ini data ini diambil pada bulan Januari tahun 2020. Jadi sebelum masa pandemi diberlakukan, ya, sekitar bulan Maret April. Kalau dilihat data ini adalah pertumbuhan, ya, pertumbuhan pengguna internet di seluruh dunia ini, ya. Indonesia itu pertumbuhannya sekitar 65%. Jadi sekarang sudah kira-kira 174 juta orang itu bisa akses internet. Dan ini saya yakin pada akhir tahun ini akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Mungkin bisa saja sampai 90% karena masa pandemi ini, ya. Ini belum pandemi saja sudah 64%, ya. Artinya cukup tinggi, jadi cukup tinggi sekali, ya. Itu termasuk di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Ini di sini pertumbuhan dunia itu di sini. Sedangkan pertumbuhan Indonesia itu ada di sini, ya. Berarti kan di atas rata-rata dunia, ya. Ini kondisi internet di Indonesia atau pemakai internet di Indonesia. Terus berikutnya, kalau kita lihat dari populasi tadi, ya, yang menggunakan, ini dunia, ya, ini dunia, bukan Indonesia tapi dunia, menggunakan handphone mobile itu naik juga sebesar 67%, ya, 67%. Ini bisa diartikan bahwa sebagian besar orang memanfaatkan internet itu menggunakan handphone mobile, ya. Terus user internet itu juga naik tadi, di Indonesia aja naik, ini dunia juga naik. Terus aktif di sosial media itu juga ada kenaikan dari tahun yang lalu mestinya, ya, sebesar 49%. Ini yang aktif di sosial media. Terus ini adalah menghabiskan waktunya
di internet selama 1 hari 24 jam. Ya, orang Indonesia itu digunakan untuk internet itu rata-rata 7,59, jadi 7 jam. Coba kalian bisa lihat kalian sendiri saja, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berapa jam menggunakan internet, kalian hitung ya. Ini orang Indonesia rata-rata dalam 1 hari 24 jam itu menggunakan internet itu 7,5 jam. Padahal tingkat rata-rata dunia berapa? 6,4. Berarti di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Bahkan Malaysia saja kalah, ya. Rusia, Israel itu kalah. Arab Saudi aja kalah dengan Indonesia. Rata-rata penggunaan. Ya. Malah coba bandingkan dengan Jepang. Jepang negara berkembang, tingkat penggunaan internet rata-ratanya berapa jam? Cuma 4 jam. Ya. Ini bisa dikatakan ya benar, orang Jepang orang produktif. Ya. Ini hasilnya kelihatan di sini tahun 2020. Ini tahun 2020 ya. Tapi kalau kondisi seperti ini saya yakin nggak ini datanya pasti akan naik juga, dan dunia juga akan mengalami kenaikan. Ya, mengalami kenaikan. Ini kondisi normal. Ya, kondisi normal. Kita bisa melihat dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia seperti Cina, pengguna internet kecil sekali. Rata-rata penduduknya itu menggunakan internet cuma 5 jam saja. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di atas rata-rata dunia, ini adalah negara-negara yang sedang berkembang ya. Ya, negara-negara yang sedang berkembang ya. Pengguna internet lebih tinggi daripada negara-negara yang sudah maju. Dan ini pada saat pandemi akan hampir semuanya. Sekarang kalau kita lihat negara-negara menggunakan internet ya karena satu-satunya cara untuk berkomunikasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Ini tadi waktu yang dihabiskan ya untuk berselancar di internet ya. Terus berikutnya lagi, ini tadi pertumbuhan, jadi akses internet pertumbuhan Indonesia itu mengalami 17% ya. Bukan nomor ya. Ya. Terus berikutnya ini adalah platform media sosial di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau ditanya, kalau kita sedang berada di internet, kira-kira apa yang kalian buka? Nomor 1 itu YouTube, nomor 2 WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Wah, ini sosial media sosial semua ini yang paling banyak orang Indonesia. 88% orang Indonesia itu mengkonsumsi YouTube. Ya, mengkonsumsi YouTube. Terus kemudian WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Facebook sudah mulai ditinggalkan. Apalagi kondisi seperti ini masih dominan di YouTube. Ya. Kondisi pandemi seperti ini, YouTube masih nomor 1. Ini 5 besar platform sosial media di Indonesia atau favorit ya. Favorit Indonesia itu favoritnya ini sosial medianya. Terus 20 kalau orang
Indonesia sedang membuka YouTube, kira-kira apa yang dilihat atau yang dicari? Kita bisa melihat di sini. Yang pertama itu adalah mesti mencari lagu. Terus kemudian ada kata Indonesia, bisa juga lagu Indonesia atau film Indonesia, live. Nah, mungkin kalau datanya ini terbaru, live ini bisa saja menjadi nomor satu yang live, karena semuanya di masa pandemi ini semuanya live, ya, live semua. Coba dilihat dari 20 kata pencarian, tidak ada mencari yang berhubungan dengan edukasi, tidak ada. Semua hiburan, ya. Sekali lagi, ini kondisi orang Indonesia, semua hiburan. Apakah ini buruk? Ada buruknya, ada baiknya. Jadi ada segi negatifnya, ada segi positifnya. Nah, kita ambil yang segi positif nanti, ya, dengan kondisi seperti ini. Ini adalah website sekarang. Kalau tadi adalah kata pencarian, sekarang website. Jadi orang Indonesia itu tetap, kalau website masih senang hiburan. Ya, sebagian besar kalau kita lihat di sini adalah media online. Ya, media online, media tabloid online, ya, atau berita online. Berita online, Okisun, berita online, Liputan, Kompas, Tokopedia, Sindonews, ya, ini semua kan media online. Ini juga hiburan. Jadi orang Indonesia butuh informasi, senang mencari informasi. Apakah ini baik? Ada baiknya, ada buruknya. Semua pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya, ya. Coba dilihat, tidak ada satupun website yang ada hubungannya dengan pendidikan, tidak ada. Saya menemukan di Alexa juga ini, saya menemukan sampai nomor ke-46 baru saya menemukan website yang dikunjungi orang Indonesia. Itu pun juga bukan murni edukasi. Websitenya Kemdikbud. Ini bukan edukasi, ini informasi. Ya, ini informasi, bukan edukasi. Artinya internet belum dijadikan sebagai konsumsi untuk pembelajaran, edukasi. Ya, belum sama sekali. Ini awal tahun 2020. Nah, mungkin sekarang sudah mulai karena pandemi, di mana semua harus di rumah, sehingga semua kegiatan menggunakan online semua. Ya, bisa saja nanti website yang muncul di sini, ya, yang muncul di sini adalah website pendidikan edukasi, bisa saja. Nah, kita tunggu aja datanya, ya. Kalau tetap seperti ini, berarti kemarin itu ya benar-benar Indonesia adalah yang suka konsumtif, ya. Jadi hiburan. Jadi internet belum sebagai konsumsi, sebagai edukasi. Tapi harapannya tidak, ya, saya yakin tidak. Pasti ada. YouTube pun nanti akan berubah. Search engine-nya, kata pencariannya pasti ada hubungannya dengan edukasi, ya, karena masa pandemi ini. Ini websitenya, jadi yang website yang dikunjungi, sering dikunjungi oleh masyarakat atau netizen. Nah, ini adalah streaming, ya, streaming. Pada sebelum pandemi, Indonesia itu di mana Indonesia? Indonesia itu mana ini? Jauh. Jadi yang live streaming itu
belum di bawah rata-rata dunia ya. Indonesia masih kecil, 60% masih di bawah rata-rata dunia 67% ya. Jadi konten TV, TV streaming TV ya. Terus berikutnya ini dampak dari COVID kemarin ya, dampaknya itu yang jelas adalah transformasi digital. Teknologi informasi itu menjadikan satu-satunya penopang utama ya dari segi ekonomi ya, semuanya, politik, budaya dan lain sebagainya. Ini tingkat nilai dari informasi teknologi itu meningkat ya, karena dimanfaatkan di masa-masa ini. Terus meningkat pula jadi bekerja jarak jauh ya, bekerja jarak jauh itu juga mulai meningkat di masa pandemi karena diharuskan di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, semuanya di rumah. Terus meningkatkan kemampuan melakukan bisnis online, mengembangkan bisnisnya secara online. Ini positifnya di sini. Ini positifnya dari pandemi ya. Ini dampak pandemi kemarin karena teknologi. Jadi yang pertama adalah nilai teknologi semakin meningkat, informasi transformasi digital itu semakin meningkat. Terus semakin kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh yang mengharuskan ya semacam kita dipaksa memiliki kemampuan inovasi, mengembangkan bisnisnya dengan kegiatan online. Ini contohnya ya, ada e-learning, ada Google Class, ada Edmodo, dan banyak lagi fasilitas yang ada untuk memfasilitasi sekolah dan kampus. Ya kita ini kalian baru semester ini merasakan bagaimana kuliah di rumah ya. Ya satu-satunya cara berinteraksi ya seperti ini ya, seperti saya membuat video, kemudian nanti kalian mempelajari materinya yang saya sampaikan, terus kemudian ada tugas silahkan dikerjakan. Nah seputar itu, kalau ada project ya silahkan dikerjakan project di rumah. Kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan lewat alat komunikasi yang ada ya. Di e-learning juga bisa berkomunikasi, tanya tentang materi di sana. Nah akhirnya semuanya menggunakan ini, sekolahan, kampus semuanya menggunakan ini ya, fasilitas aplikasi ini. Ini yang di pendidikan. Streaming live semakin banyak, maka muncul youtuber baru kan? Muncul youtuber baru ya, kalau kita lihat dari usia dini sampai usia dewasa, sekarang kerjaannya youtuber seperti saya. Nah ini kan juga saya akhirnya jadi youtuber baru ya kan? Ini karena apa? Karena fasilitas yang bisa saya pakai untuk komunikasi dengan mahasiswa ya ini satu-satunya. Dan ini akan jelas saya masukkan ke YouTube, channel YouTube ya. Jadi profesi baru YouTuber. Oke, terus berikutnya ini juga bisa membuat efisien ya, dengan kondisi COVID seperti kemarin. Seminar-seminar kita tidak perlu harus ke luar kota untuk mengikuti seminar ya. Belum nanti
menginap, transportasi dan lain sebagainya. Ya, cukup menggunakan Zoom, webinar, seminar, pelatihan, bahkan lebih murah daripada offline. Pelatihan lebih murah daripada pelatihan offline, ya. Dan ini banyak dijumpai di informasi-informasi pendidikan tentang pelatihan-pelatihan yang sifatnya online, bimbingan belajar, pelatihan-pelatihan, semua sekarang mengandalkan streaming, ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, sehingga apa? Dengan kondisi seperti kemarin itu terjadi transformasi digital kalau di bidang pendidikan, ya. Akhirnya apa? Ya diharuskan guru dosen lebih kreatif dalam penyampaian materi, harus lebih menarik, sehingga mahasiswa juga yang selama ini mungkin ketemu di tatap muka di ruangan, nah sekarang dosen dan guru harus berpikir bagaimana supaya bisa menyampaikan materinya secara menarik dan interaktif, ya. Terus kemudian kursus-kursus juga sekarang sudah ancang-ancang mau membuat ini khusus online, belajar mandiri, pengembangan profesional tadi, ya, menggunakan kursus online, pelatihan online, ya, pelatihan online lebih murah. Nah, kalau tidak mau merubah 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 apa ya, merubah budaya, ini kan kita di dipaksa merubah, ya. Kalau nggak seperti ini nanti nggak ada dosen guru kreatif, nggak ada. Kalau seperti ini ya pasti akan belajar. Pelatihan juga gitu, kalau pelatihan tidak dibuat online, dia pasti akan kalah bersaing dengan pelatihan-pelatihan yang sudah offline lebih dulu. Terus kemudian ada istilah lagi digital school. Jadi sekarang bisa saja kursus sekolah itu tidak usah tempat, tidak usah gedung, tidak ada meja kursi, ya. Investasi juga tidak banyak, udah bangun aja sekolah digital, sekolah online dengan beberapa learning management system, dengan konten-konten yang menarik. Saya kira generasi sekarang sangat tertarik dengan hal seperti ini, ya. Ya arahnya apa? Ya tadi, karena banyak orang Indonesia, banyak orang tadi, sosial media saja platformnya lima tertinggi, YouTube, Facebook, IG, Twitter, WhatsApp. Ya udah, gunakan itu aja platform untuk media pembelajaran, ya. Gunakannya buat aja video, diupload di YouTube, kan menarik. Karena orang Indonesia lebih senang melihat di YouTube, ya. Sudah kelihatan dan datanya kan ada tadi. Kebanyakan besar orang Indonesia emang melihat atau berselancar di internet tuh melihat YouTube. Oke, bagaimana dengan ekonomi sekarang? Ya, ini masih di tahun 2020 bulan Januari, ya. Bagaimana dengan perekonomiannya? Ini Indonesia itu mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Ya, berapa ini? Nggak kelihatan. 89%. Jauh dari tingkat rata-rata dunia. Indonesia bahkan nomor satu, menduduki peringkat satu dibanding dengan negara-negara yang ada di sini. Ya, tapi di bidang ekonomi kita lihat dulu, ya, e-commerce ya, bidang e-commerce.
Kita lihat dulu apa yang dilakukan dengan e-commerce. Menggunakan handphone paling banyak. Indonesia juga. Indonesia menempati ranking 1 penggunaan pemanfaatan e-commerce dengan menggunakan handphone atau mobile. Ya. Nah, ternyata orang Indonesia itu e-commerce-nya belanja. Ya. Jadi ini yang sering di transaksi, ya, transaksi yang beredar di Indonesia e-commerce-nya berdasarkan kategori. Ya, kategori fashion, beauty itu paling tinggi orang Indonesia. Terus kemudian elektronik, kemudian makanan, kemudian perabot rumah tangga, hobi, traveling, musik, game. Paling tinggi ini ya game, game paling tinggi, game. Konsumtif semua untuk hiburan semua, ya. Nah, apakah di masa pandemi ini ada perubahan? Iya, ada perubahan, ya. Ya, salah satunya ya ini Kominfo dengan gerbek pasarnya ini mengangkat UMKM yang ada di kota-kota, ya. Gerakan Ayo UMKM Jualan Online yang memfasilitasi adalah Kominfo yang bekerja sama dengan relawan TIK. Bagaimana dengan yang lain? Muncul Facebook jualan seperti pasar online. Muncul aplikasi-aplikasi jualan. Muncul website yang isinya adalah jualan. Ya. Terus pembayarannya juga sudah menggunakan digital, bukan uang fisik, tapi menggunakan e-money. Ya, kondisi ini kan positif. Dengan melihat data-data yang tadi, akhirnya ada inisiatif kreativitas dari teman-teman di UMKM atau komunitas-komunitas itu harus merubah sistem penjualannya, ya. Dan beberapa fasilitas yang dimotori oleh Kominfo dengan beberapa vendor, ya, mesti Ururyu, terus muncul donasi. Nah, ini kan pembayaran yang bersifat non fisik, ya, transaksi yang bersifat non fisik. Nah, terakhir, hal tersebut tidaklah gampang, ya, karena ini berhubungan dengan mindset, ya. Manusia itu sulit untuk berubah memang, ya. Tetapi kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, kita ambil segi positifnya saja, ya. Sehingga transformasi perubahan yang saat ini bisa kita nikmati, ya. Sudah mulai enjoy dengan perubahan-perubahan yang awalnya itu sempat ya kok gini ya, tapi setelah berjalan ini akan menjadikan budaya baru kita, ya, budaya baru kita dengan digitalisasi atau transformasi digital. Ya, perilaku budaya, ya, ada perubahan budaya, dan itu sebenarnya bukan menambah digitalnya, tapi
dari diri manusia sendiri, dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita merubah budaya. Ya, dulu pada waktu belum pandemi sulit sekali kita mengenalkan e-commerce, itu sangat sulit ya. Kita mengenalkan membuat website toko online itu sulit ya, sebatas pelatihan, setelah itu sudah selesai. Tapi sekarang bisa merasakan sendiri karena satu-satunya pintu keluar itu adalah internet. Kita tidak bisa lagi keluar selain menggunakan internet. Akhirnya kan merubah budaya kita, terpaksa kita harus dirubah budaya kita. Jadi merubah itu bukan merubah kelompok, tapi merubah manusia, satu manusia, seorang manusia, satu orang yang merubah. Nah, itu kondisi internet di Indonesia saat ini. Oke. Nah, sekarang tugasnya tolong buatkan sebuah artikel ya, artikel. Literaturnya di internet banyak sekali. Tugasnya yaitu membuat artikel tentang teknologi informasi di masa pandemi ya. Jadi judulnya teknologi informasi di masa pandemi. Kalau ini tadi kan saya jelaskan sebelum pandemi dan beberapa contoh setelah pandemi ya. Nah, sekarang tolong nanti buatkan sebuah artikel, judulnya adalah teknologi informasi di masa pandemi. Bebas ya, pokoknya temanya tentang teknologi informasi di masa pandemi. Oke, saya kira itu. Silahkan dikerjakan, nanti disubmit. Saya kasih waktu 1 minggu ya, setelah perkuliahan ini. Nggak usah banyak-banyak, ya minimal 2 lembar, minimal 2 lembar HVS. Silahkan diketik, kemudian di convert PDF. Nah, yang disubmit adalah yang file PDF. Oke, saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya, sampai ketemu lagi.